disiapin, Bran? Sudah siap kan ya, Mas? Sudah, udah. Oke. Mungkin mengawali, mohon izin Mbak Rika dari teman-teman HSI, dari Mbak Rika ya, join Mbak ya. Ya, betul, Mas. Oke. Oke. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lagi. Oke. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan dari internal kantor perwakilan Aceh, kemudian juga dari mitra KR, Iconet, kemudian dari mitra pemeliharaan untuk layanan retail Iconet sudah hadir seperti biasa di pagi hari ini. Kita melaksanakan safety briefing. Bedanya untuk safety briefing kali ini kita hybrid ya, paralel online dan offline. Kalau biasanya kita offline kan, biasanya kita langsung datang ke kantor, kita briefing. Ini online dengan rekan-rekan dari K3 dari Icon Pusat. Gitu. Mungkin nanti akan ada arahan dan informasi yang bisa disampaikan ke rekan-rekan terkait dengan pastinya K3 selama melaksanakan pekerjaan di lingkungan PT Indonesia Connect Plus atau PLN Icon Plus. Nah, pagi ini juga sudah bergabung, ini ada Mbak Rika atau Bu Rika dari tim K3 Pusat, HSE, di tengah-tengah kita. Mohon izin Mbak Rika, kita seperti biasa, kita lakukan briefing biasanya itu jam 8.30 itu persiapan, mungkin mulainya itu jam 8.45 lah ya, udah mulai untuk safety briefingnya, seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita ada dari tim yang sebelah, mungkin Dila nanti bisa apa namanya, dari sebelah paling ujung kanan saya ya, itu dari tim internal, ada tim aset kantor perwakilan Aceh, ada Mas Rian, kemudian ada tim PTL, Project Team Leader yang memonitoring rekan-rekan IKR di lapangan, itu ada Bang Riza dan Bang Falevi yang stay di kantor untuk monitoring seluruh kegiatan pemasangan baru layanan retail Iconet di wilayah kerja kantor perwakilan Aceh. Kemudian ada juga Bang Sidik, ini sebagai tim PSC dari inventory gudang yang menyuplai semua perangkat-perangkat kebutuhan teman-teman teknis di lapangan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Perangkat-perangkatnya disiapin oleh Bang Sidik. Kemudian di belakang Bang Sidik itu ada Bang Berge, Bang Rehan, Bang Rehan sebagai tim pembangunan untuk pembangunan jaringan. Di sampingnya ada Bang Sapri, tim pemeliharaan. Tim pemeliharaan ada dua, ada Bang Sapri, satu lagi tim, kemudian ada Bang Gibran, ini yang memonitoring teman-teman progres di lapangan untuk melaksanakan pekerjaan recovery gangguan retail. Terus kemudian yang ini ada tim Oaspang dari tim pembangunan, ada Bang Rozi, Bang Fudu ya, Bang Fudu. Nah, selanjutnya di sampingnya ini udah mulai teman-teman dari mitra, Mbak. Dari mitra ini paling kanan itu ada mitra dari CMP, Cakra Muda Persada, untuk IKR, untuk pemasangan baru. Ini ada 2 tim ya yang datang. Yang datang ada 2 tim, 4 orang. Kemudian di sampingnya ada tim TUG, tim Perdana Group ya. Itu ada 1 tim ya sekarang. Ada 1 tim. Di Banda Aceh ada 1 tim yang ikut briefing pada pagi hari ini. Kemudian ada tim dari SMJ. SMJ ada 2 tim. Kemudian selanjutnya ada tim dari Haleura untuk penanganan gangguan ya. Tim Haleura, penanganan gangguan.
Itu ada satu tim. Mana timnya? Mungkin Haleora bisa gabung ke situ. Ada 3 orang. Satu admin, yang 2 lagi tim di lapangan. Gabungin aja, jangan pisah. Kayak orang ini, apa namanya? Musuhan aja. Satu tim kok musuhan. Nah, itu Haleora ada satu tim, yang satu admin ya. Nah, satu di belakang itu admin. Kemudian ada dari tim KJT. Nah, tim KJT itu ada berapa tim berarti sekarang? Ada 3 tim. 2 tim IKR, satu tim. 2 tim. 2 tim IKR, satu tim gangguan. Nah, itu paling ujung itu ada tim dari Scuba Jaya Teknik. Nah, itu Mbak, yang pagi hari ini kita briefing bersama untuk melaksanakan safety briefing. Biasanya kalau memang pas ada kegiatan urgent itu untuk gangguan, safety briefingnya langsung di lapangan, langsung waktu ke lokasi itu tim masing-masing melakukan safety briefing. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini belum ada tiket gangguan sehingga bisa safety briefing di kantor perwakilan. Nah, mungkin langsung saja setelah perkenalan tadi tim-tim yang safety briefing pada pagi hari ini, seperti biasa kita lakukan tahapan-tahapan safety briefing. Yang pertama adalah memastikan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Apakah rekan-rekan semua dalam keadaan sehat? Ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan kelengkapan K3, terutama untuk teman-teman yang di lapangan, mulai dari helm, terus rompi, kemudian safety shoes, kemudian body harness, dan alat-alat kelengkapan K3 yang lain harus ready dulu sebelum memastikan tools-nya juga siap untuk bekerja. Ya, jadi K3 dulu baru alatnya, ya kan? Kenapa? Karena yang pertama kita tidak bosan-bosan menyampaikan bahwasanya tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia, seperti itu. Itu informasi yang tidak bosan-bosan kami sampaikan ke rekan-rekan setiap pagi, bahwasanya tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Kenapa teman-teman harus dalam kondisi sehat? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus teman-teman setiap pagi harus memastikan teman-teman dalam kondisi sehat? Ya. Kalau misalnya kita ibadah atau pegang sehat, maka kita akan melakukan utama manjat yang kalau di KR. Kalau misalnya kita kita oleh Oke. Oke, terima kasih. Jadi betul ya, tadi disampaikan oleh Bang siapa, Bang? Bang Muhammad Amin, bahwasanya kita dalam bekerja harus memastikan kondisi kita dalam kondisi fit, sehat, gitu. Kenapa? Ya pertama tadi, kalau kondisi tidak fit mungkin konsentrasi bisa berkurang ya kan. Nah, ketika konsentrasi bisa berkurang, itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, itu yang tidak pengen kita terjadi hal-hal seperti itu. Makanya teman-teman yang bisa mengetahui kondisi sehat atau tidak pastinya diri sendiri dulu. Ya, makanya teman-teman pasti tiap pagi ditanya apakah rekan-rekan dalam keadaan sehat. Nah, kalau memang posisinya tidak sehat, itu sudah wajib barang tentu untuk tidak melaksanakan progres. Tapi kondisi sehat atau tidak itu ada klasifikasinya ya. Misalkan kalau sakitnya itu sakit jerawat ya masih bisa progres ya kan. Nah, tadi kalau Bang Amin tadi bilang pusing, nah itu udah harus istirahat dulu Bang. Pusing itu harus istirahat. Kalau sakitnya tadi panu, nah, misalkan ya kan, atau apa jerawat itu bukan gimana ya, itu masih bisa progres lah, gitu. Kalau pusing, demam, kemudian mungkin flu pun kalau memang mengganggu, misalkan flu lagi awal-awal flu kan biasanya bersin-bersin gitu ya. Nah itu kan sangat mungkin pusing juga, bersin juga menyebabkan kurangnya konsentrasi ya kan. Yang kedua juga membahayakan juga lingkungan sekitar karena penyakit itu penyakit menular seperti itu. Nah itu. Terus selanjutnya tools K3-nya mulai dari helm. Helm lengkap semua nggak sampai dengan tali-talinya nih. Ya. Mungkin ada yang masih kelihatan baru. Oh, kalau admin baru terus ya karena admin di belakang ini ya, apa namanya jarang ke lapangan ya. Admin baru. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah lengkap semua helmnya, cuma mungkin helm itu perlu dirawat ya, biar kelihatan rapi, biar kelihatan bersih. Setelah progres mungkin bisa dibersihkan, gitu.
Kalau lengkapnya sudah lengkap, tapi mungkin tinggal kalau dari saya masukannya adalah kebersihan saja. Itu pertama terus kemudian rompi. Rompi juga sama, rompi sudah lengkap semua, tapi mungkin ada yang masih kondisinya bersih, ada yang perlu dicuci. Nah, seperti itu. Nanti kemarin saya sudah sampaikan juga ke manajemen mitra, minimal rompi bisa ada gantinya gitu kan. Nah, itu juga sudah saya sampaikan agar apa? Agar teman-teman juga dalam keadaan bekerja itu sekarang nyaman, ya kan? Nyaman. Kalau rompinya rapi, bersih, itu kan kalau ketemu sama pelanggan kan nyaman, ya kan? Apalagi pelanggannya pelanggan kakak-kakak anak kosan ya kan, kan pede kan kalau apa namanya kalau pakaiannya rapi, kemudian apa namanya bersih. Nah, selain itu juga wangi, mungkin bawa parfum pun boleh, ya kan? Bawa parfum pun boleh, betul. Nah, itu buat teman-teman. Kemudian kalau safety shoes, mungkin teman-teman juga sudah menggunakan safety shoes semua. Kalau ada di belakang tuh, admin ya, sorry, admin. Ya, admin nggak menggunakan safety shoes. Tapi ada beberapa yang mungkin udah perlu minta diganti ya safety shoes-nya ya. Karena mungkin secara fungsi sudah nggak maksimal lagi. Ada yang masih baru, ada yang sudah karena dipakai setiap hari juga perlu ada permajaan untuk safety shoes-nya. Nah, mungkin itu terus selanjutnya terkait dengan kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca saat ini kan juga tidak menentu nih. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, itu yang menyebabkan mungkin teman-teman kemarin juga ada beberapa yang izin untuk tidak progres karena sakit ya, karena mungkin pancaroba pergantian musim, jadi teman-teman daya tahannya juga berkurang. Saran mungkin kalau memang biasa minum multivitamin, minum multivitamin untuk menjaga kesehatan. Itu. Nah, terkait dengan cuaca, sama karena kita juga nggak tahu nih kadang hujan, kadang reda, kadang panas. Nah, kondisi kalau ketika hujan, teman-teman wajib tes pen bawa ya. Tes pen bawa semua ya. Tes pen bawa semua untuk memastikan tidak ada arus bocor di tiang, terutama tiang besi. Itu. Kenapa? Ya kita sebagai teman-teman di lapangan itu sebagai tim teknis, ya tadi balik lagi kita utamakan K3 ya. Kalau terjadi hujan mungkin ataupun nggak hujan pun alangkah baiknya dites dulu ketika ada kita mau manjat tiang gitu. Karena kan kita tidak tahu ya, karena kan arus listrik itu tidak kelihatan, tidak berbau juga ya. Mungkin kalau tawon, kalau lebah kelihatan ya ada sarangnya atau dia terbang-terbang di ini di tiang. Tapi kalau arus bocor kan nggak ketahuan karena nggak terlihat, nggak berbau, nggak terasa tiba-tiba, ya kan? Itu. Nah itu saya ingatkan ke rekan-rekan tetap utamakan K3-nya dan harapannya teman-teman semua dalam keadaan sehat, kemudian selanjutnya bisa progres dengan optimal. Terus kalau ada kendala-kendala tadi K3, alat-alat K3-nya, kalau memang sudah minta ataupun sudah request ke manajer mitranya, tapi belum dikasih, bisa sampaikan ke kami. Kami bantu nanti gimana caranya teman-teman di lapangan K3-nya itu lengkap. Seperti itu. Udah nyaman kan menggunakan K3, tools K3? Nah, ya, udah nyaman ya? Nah, itu. Yang penting teman-teman nyaman dulu. Kalau teman-teman dikasih lengkap tapi ternyata nggak nyaman, akhirnya di lapangan dilepas, itu ya percuma juga kita minta ke manajemen untuk dilengkapi K3-nya tapi di lapangan nggak dipasang. Tapi kalau teman-teman udah nyaman, oh memang itu kebutuhannya untuk teman-teman, biar teman-teman progres itu bisa lancar, tidak terjadi kendala-kendala yang kita tidak harapkan, ya alhamdulillah seperti itu. Nah, mungkin itu Mbak Rika dari kami untuk safety briefing. So far untuk kelengkapan K3 overall sudah lengkap semua. Hanya saja mungkin tadi ada yang helmnya masih bersih, ada yang perlu dibersihkan seperti itu. Itu Mbak Rika dari kami. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rika, Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas Anggoro dan juga rekan-rekan tim ya.
yang setiap hari nih kalau di KPAC sendiri memang briefingnya gabungan ya di kantor. Mungkin Ya, kalau misalnya kondisional teman-teman ada yang gangguan, ini biasanya dilakukannya di lapangan ya. Ya, terima kasih banyak. Tadi sudah banyak yang disampaikan Mas Anggoro, mulai dari eh tadi sudah mengecek kesehatan pekerja sebelum teman-teman ke lapangan, lalu juga eh, detail dari APD yang dipakai ya. Lalu untuk kebersihan pakaian nih, mulai dari seragam sampai perawatan terhadap APD juga tadi sudah disampaikan. Karena APD sendiri kan punya masa waktu expired ya. Tapi lebih tepatnya expired itu dilihat dari segi kelayakan. Jadi biasanya mungkin ketika nanti dirawat, masa expirednya mungkin akan lebih panjang gitu. Misalnya helm, jika teman-teman misalnya dirawat, sering eh, ketika setelah progres gitu ya, dilakukan pembersihan, itu kan mungkin perubahan warnanya tidak secepat rekan-rekan kalau misalnya dibiarkan saja kotor terus-menerus ya. Gitu. Terus begitu juga dengan full body harness. Nah, untuk full body harness juga dipastikan talinya ini belum robek. Lalu untuk sepatu safety juga biasanya sampai ada yang bolong-bolong gitu kan. Nah, itu mohon untuk sepatu safety sendiri ini kalau dicuci kan agak lama ya untuk keringnya bagian dalam itu. Biasanya yang kotor itu kecuali teman-teman yang rawa-rawa itu mungkin eh, sampai dalam-dalam. Cuma kalau misalnya untuk pekerjaan eh, di bukan di rawa gitu ya, biasanya kan kotornya hanya bagian luarnya saja, sehingga bisa dilakukan pengelapan setelah untuk selesai bekerja. Nah, untuk tim mitra sendiri untuk WP sebagai dokumen kerja ini sudah memakai inspektor belum, Mas? nah izin Mbak Rika, untuk inspektor kemarin sudah sosialisasi Mbak dengan mitra masing-masing. Kami coba pastikan kembali kalau untuk yang teman-teman ini kan kemarin beberapa sudah ada yang mengajukan dan sudah ada yang saya approve juga, tapi kayaknya belum seluruhnya melaksanakan penginputan WP di inspektor untuk teman-teman IKR ya. Nah itu kemarin kami juga sudah koordinasi juga dengan PLN terkait itu karena ini progresnya daily, BP-nya akan dibuat BP rutin gitu Mbak, BP rutin per 14 hari gitu. Nanti kita akan coba kami sosialisasikan ulang ke admin masing-masing mitra untuk menginput working permit di inspektor Mbak Rika. Oke, baik Mas, ini sudah jadi pembahasan juga di beberapa PLN ya ketika kami koordinasi dengan PLN wilayah sekitar regional itu untuk retail karena daily dan satu hari mungkin satu tim itu bisa 2 sampai 3 atau lebih pelanggan gitu ya. Sehingga Ya, kalau misalnya satu WP untuk satu pelanggan itu kan terlalu banyak. Maka untuk pekerjaan yang sifatnya daily atau rutin begitu dijadikan 14 hari mungkin diberikan detail wilayahnya aja Mas. Jadi pengajuan WP-nya oke. per wilayah gitu ya. Misalnya klaster A masuk ke apa namanya ULP mana. Nah, itu nanti dijadikan satu WP begitu Mas. Oke Mbak Rika. Ya, siap untuk itu terkait dokumen kerja ya. Mungkin kalau misalnya sambil paralel, kalau belum ada eh, pemakaian inspekta, boleh dipakai dulu surat tugas ya, atau dipastikan bahwa teman-teman sudah mendapatkan SPA, mau pemeliharaan atau aktivasi baru. Karena kami menghindari adanya inisiatif rekan-rekan nih, terutama teman-teman retail untuk melakukan pekerjaan biasanya pemeliharaan gitu ya. Kadang kan gangguan itu sifatnya
lebih dari satu rumah kadang ya di satu wilayah. Sedangkan yang melaporkan itu kan satu orang gitu. Nah, ini kita hindari jangan sampai teman-teman didesak misalnya dari rumah sebelahnya atau lain sebagainya, tapi dia belum mengajukan gangguan sehingga tidak keluar nomor insidennya. Nah, teman-teman inisiatif saja untuk memperbaikinya. Nah, ini coba kita rubah budayanya, kita pastikan dulu pelanggan tersebut sudah melaporkan. Jadi teman-teman bekerja selalu dengan keadaan legal gitu ya, atau ada surat penugasannya. Lalu terkait unsafe condition di lapangan. Untuk unsafe condition di lapangan ini lebih banyak kan teman-teman pasti di jalur distribusi ya. Itu TR dan juga TM. Sekali lagi mohon semua pekerja tidak terkecuali harap mengetahui jarak aman kabel telekomunikasi kita dengan TRTM milik PLN. Mohon pengawas atau leadernya juga benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan sampai timnya sudah mendekati batas aman dari TRTM tapi tidak diperingatkan. Ini seringkali kita kecolongan ya, dia bekerja sendiri misalnya, lalu tidak terawasi sehingga menyebabkan kecelakaan kerja dan tersengat arus listrik. Itu bukan sekali dua kali terjadi ya, memang sudah sering kali terjadi. Jadi kita mohon untuk rekan-rekan harap mengetahui jarak aman untuk pekerjaan kita. Nah, terkait unsafe action, teman-teman pekerja di lapangan, ini yang pertama mungkin penggunaan APD ya. Untuk penggunaan APD, diharap konsistensinya ketika di lapangan. Mungkin saat ini lengkap nih, karena di depan ada Mas Anggoro gitu ya. Ada kita yang sedang melaksanakan briefing online. Tapi ketika di lapangan kan kita tidak bisa memonitoring rekan-rekan terus-menerus. Tapi kami percaya dengan budaya yang coba kita tanamkan ke teman-teman pelan-pelan, ini menjadikan pembiasaan. Mungkin yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan APD seperti ini menjadi terbiasa untuk menggunakan APD, sehingga ketika teman-teman di lapangan tidak menggunakan APD itu seperti ada yang hilang gitu ya, seperti ada yang kurang. Jadi pelan-pelan coba kita budayakan terkait APD tersebut. Lalu untuk bekerja sendiri, nah ini khususnya rekan-rekan retail ya, yang timnya hanya berdua. Nah, ini seminimal mungkin, sebisa mungkin teman-teman jangan bekerja sendirian. Karena ketika bekerja sendirian, ini rekan-rekan tidak ada yang mengawasi atau memperingatkan jika ada bahaya-bahaya di sekitarnya. Nah, biasanya kalau misalnya IKR, ini kan fokus ke outdoor-nya dulu ya. Terutama untuk pekerjaan yang outdoor, itu jangan bekerja sendirian. Kalau di indoor mungkin kan hanya pemasangan perangkat, jadi teman-teman mungkin bisa ya melakukannya sendiri. Nah, ini pekerjaan di outdoor, di tiang TRTM, mohon pekerja minimal 2 orang. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan briefing. Mudah-mudahan terus konsisten untuk pelaksanaan briefing sebelum bekerja. Teman-teman juga jangan lupa walaupun ini dilaksanakan di kantor perwakilan, mungkin dokumentasinya terus ada gitu ya. Mungkin dari tim regional maupun dari tim mitranya selalu mendokumentasikan hasil briefing yang ada. Mungkin dikirimkan di grup, lalu dibuat tanggal begitu ya. Misalnya tanggal sekian dengan mitra segini, dengan mitra apa saja, dari bidang apa saja. Jadi memang tercatat itu ya, setidaknya di grup untuk sebagai bukti pelaksanaan briefing sebelum melaksanakan pekerjaan.
Itu mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan terkait brief pagi ini. Eh, di sini juga ada Pak Yunet selaku manajer K3KL dan Pak, oh, saya kira Pak Anggar ini hampir apa ya, Anggoro ini ya. Dari Pak Yunet mungkin ada tambahan lainnya Pak, silakan. Oke, makasih Mbak Rika. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi-pagi pagi. Pagi-pagi. Salam sehat Mas Anggoro dan teman-teman di sana, ya kan. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan untuk kita. Terdengar suara saya, teman-teman? Mas Dengar Anggoro, Pak. dengar ya. Tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Mbak Rika. Saya hanya ngasih tambahan aja sedikit aja ke teman-teman, yaitu ini aja Mas Anggoro terkait dengan antisipasi risiko aja Mas Anggoro. Kalau di WA itu kan ada two step verification ya. Ya Mas Anggoro ya, two step Ya, Pak. verification. Nah, pada saat pelaksanaan itu kita upayakan ada two step atau three step verification. Nah, itu nanti minta tolong Mas Anggoro coba dicek di foto timnya di lapangan. Ambil sampling Mas Anggoro. Jadi Ya, pas Pak. pakai APD mau naik di foto ya kan. Pas ngecek tegangan di tiang listrik itu di foto ya kan. Terus pas mau naik pas di atas itu talinya diikatkan tuh di foto aja Mas Anggoro. Itu kalau di PLN pusat kemarin kita dapat sharing knowledge dari PLN pusat, namanya critical control verification Mas Anggoro. Jadi kegiatan-kegiatan kritikal yang berpotensi terjadinya kecelakaan itu kita mitigasi dengan seperti itu. Kan risiko terbesar kita kan apa sih? Jatuh, tersetrum kan ya. Nah, itu yang perlu kita mitigasi, teman-teman. Di sini ada Mas Gibran. Halo Mas Gibran. Ini Wali Kota Solo bukan ya? Bukan ya? Calon presiden, Mas. Calon Oh, latos, Pak. Nah, ini tim lead di lapangan ya, Mas Gibran ini di lapangan. Nah, tolong dicek di lapangan nanti, ya kan? Jangan di depannya manajer KP gitu ya, lengkap itu ya. Tapi nanti pas jalan di lapangan berkurang APD yang dipakai. Tadi udah disampaikan ya. Nah, tolong itu dipastikan di lapangan juga gitu pas mau kita eksekusi pekerjaan, APD itu tetap dipergunakan. Barang kecil seperti tespen, alat pengecek tegangan jangan lupa untuk selalu dibawa dan dipakai. Jadi teman-teman nih key-nya apa istilahnya sudah kita coba sampaikan dan ini menjadi cara buat teman-teman semuanya untuk mengantisipasi terjadinya tadi kecelakaan ya. Tetap pakai APD ya kan. Kalau mau geser tangga nih ya, tangga ke titik satu ke titik yang lainnya Mas Anggoro, timnya suruh ngecek dulu nih. Ya kan? Jangan-jangan di tempat yang baru itu ya kan ada sumber listrik atau malah tangga yang di atas menyentuh kabel listrik PLN, ini hati-hati ya kan. Sarung tangan dipakai itu ya. Kemudian jangan sampai melempar kabelnya Econ crossing dengan kabelnya PLN, itu juga hati-hati itu. Jadi yang pegang kabel, kemudian pegang tangga, mau pegang tiang itu harus pakai safety gloves dan jangan lupa untuk cek tegangannya. Ya kan? Kecelakaan itu kan kuncinya ada di dua tadi, ada kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman. Kalau kondisi tidak aman itu sudah takdirnya karena kita memang bekerja di area PLN nih. Yang bisa kita kontrol adalah tindakan kita. Tindakan kita harus yang aman. Kira-kira itu aja sih, Mbak Rika, Mas Anggoro ya kan. Coba dicek di Mas Anggoro nih. Kalau kita ingin mitigasi supaya kita bisa meminimalkan kecelakaan, tadi ada 3-step verification ya. Masang APD, ngecek tiang listriknya, kemudian pas tali itu ya, ikat tali itu. Kalau nggak pas ikat tali adalah kita cek juga misalnya nih tangganya mengandung strom atau enggak. Itu ada hubungannya dengan tiang tadi. Itu three-step verification yang minimal harus kita kendalikan, Mas Anggoro dan teman-teman di lapangan ya. Karena kalau kita bisa mengontrol, mengendalikan tadi risiko tadi, mudah-mudahan sih itu bisa kita minimalkan. Paling itu aja teman-teman. Sekali lagi
Semoga kita diberikan kesehatan selamatan, berangkat selamat, bekerja dengan selamat, dan pulang dengan selamat. Amin, teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Anggoro, tadi udah banyak menyampaikan. Tinggal awareness terkait dengan sisi risiko dan pengendaliannya yang harus kita sampaikan tiap hari, tiap saat. Semoga kita dijaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi. Ya, makasih. Monggo Mbak Rika. Siap. Makasih banyak atas arahannya Pak Yunit. Mungkin bisa jadi catatan bagi rekan-rekan ya ke depannya seperti itu. Oke, nanti untuk hari ini mungkin saya coba kirimkan video terkait tunjuk sebut, nanti bisa dipelajari oleh rekan-rekan tim di lapangan. Di next briefing selanjutnya mungkin akan saya ini ya untuk mitra-mitra terkait untuk melaksanakan sebut tunjuk ini. Tapi untuk hari ini saya coba sampaikan videonya terlebih dahulu ke Mas Anggoro ya. Tadi juga saya sudah share di WhatsApp terkait buku saku ya? K3, ya betul, Ya. dengan revisi terbaru. Jadi ada hal-hal yang bisa dipelajari di sana. Mudah-mudahan semua mitra pekerja di lapangan tidak terkecuali bisa mempelajari K3 ini ya, minimal yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti jarak aman, APD, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak untuk hadirannya hari ini. Mudah-mudahan segala pekerjaan dapat dilancarkan, dijauhkan juga dari segala kecelakaan kerja atau hampir kecelakaan. Ini saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak Mas wabarakatuh. Anggoro, Mas Gibran, Terima rekan kasih semuanya. Mbak Rika, Pak Makasih Mas Junet. Terima Anggara, kasih banyak Pak. makasih ya. Pak. Makasih banyak. Tuh. Pak. Teman-teman di lapangan makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.